minggu lalu, sekarang yang akan kita pelajari yaitu tentang teks artikel. Teks artikel. Ada yang tahu tidak teks artikel itu apa? Atau kalian pernah mendengar atau pernah membaca atau apa tentang teks artikel itu? Ayo coba. Siapa yang tahu teks artikel itu apa? Teks yang berisikan berita, benar. Terus apa lagi? Rangkaian atau karangan, hebat. Terus apa lagi? Ada lagi? Tadi Kakak Gina, teks artikel itu yang Gina tahu yaitu teks yang berisikan berita, benar. Pintar tepuk tangan untuk Gina. Lalu yang kedua, apa tadi teks artikel? Rangkaian atau karangan, itu juga benar. Hebat. Berarti kalian setidaknya sudah bisa membayangkan apa itu teks artikel yang bagaimana. Nah, Ibu sekarang mempunyai contoh teks artikel. Coba kalian lihat terlebih dahulu, kalian pahami, kalian identifikasi apa yang ada dalam teks artikel ini. Terlihat? Terlihat. Sudah selesai? Sudah. Baik. Kalian barusan membaca tentang apa? Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan di Indonesia. Dalam teks ini yang kalian temukan itu apa saja? Ada faktanya tidak? Ada. Ada opininya tidak? Ada. Coba yang termasuk dalam fakta yang mana? Yang paragraf pertama. Paragraf yang pertama. Apa itu paragraf yang pertama? Indonesia adalah negara yang teknologis yang terdiri dari ribuan pulau. Indonesia adalah negara dengan iklim tropis yang terdiri dari ribuan pulau. Itu fakta atau opini? Fakta. Fakta. Kenapa disebut fakta? Karena memang negara Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau dan beriklim tropis. Itu yang termasuk ke dalam fakta. Kalau opininya ada tidak? Yang mana opininya? Beberapa tahun terakhir, kebakaran di Indonesia kerap terjadi. Hal itu disebabkan dua faktor, yaitu faktor alam dan buatan atau manusia. Ini opini atau fakta? Ini opini atau fakta?
Mengenai faktor buatan yaitu manusia, itulah hal yang perlu dievaluasi. Kini manusia telah kehilangan kesadarannya hingga mereka melakukan hal yang merugikan banyak pihak. Di antaranya merugikan lingkungan hidup. Contohnya hutan. Contohnya adalah hutan. Nah, itu merupakan opini ya, karena itu pendapat dari penulis. Baik, supaya kalian lebih paham apa sih Bu faktor opini itu, apa sih Bu sebenarnya teks artikel itu, karena kalian kan ini baru mengidentifikasi, belum tahu artikel yang sebenarnya itu seperti apa. Ibu akan menjelaskan. Nah, ini adalah pengertian dari teks artikel. Teks artikel adalah rangkaian teks berisi fakta dan opini dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media, baik media cetak, media sosial maupun media online. Tadi kata teman kalian kalau artikel itu adalah berupa berita. Benar, ada benarnya juga tadi berupa karangan atau rangkaian kata, itu benar juga. Nah, yang sering kalian temukan tuh di media sosial, di media online, di media cetak, ada artikel itu merupakan merupakan teks yang berisi fakta dan opini. Itu adalah teks artikel. Lalu selanjutnya struktur teks artikel. Apa saja strukturnya? Ada bagian pembuka, ada bagian isi, dan bagian penutup. Bagian pembuka itu apa saja Bu? Ada orientasi atau tahap pengenalan terhadap isi artikel yang akan dibahas. Lalu bagian isi apa? Berisi uraian penjelasan pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel. Bagian penutup, sebuah kesimpulan yang berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan secara ringkas, padat, dan jelas. Nah, struktur artikel itu ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Pembuka itu ada orientasi pengenalan atau awal dari sebuah artikel. Misalnya nih kita akan membuat artikel tentang kesehatan jantung misalnya. Nah, yang akan kita tuliskan dalam paragraf pertama itu, dalam pembukaan itu adalah jantung adalah organ tubuh yang seperti apa. Apa dulu itu, fakta atau opini dulu? Fakta. Terlebih dahulu dalam pembukaan, orientasi dulu. Nah, setelah pembuka ada apa lagi? Bagian isi. Tentang apa saja nih setelah dari orientasi. Lalu terakhir adalah penutup, kesimpulan antara fakta dan opini yang telah kita ungkapkan dalam sebuah teks artikel. Itulah struktur teks artikel. Lalu selanjutnya, kaidah kebahasaan teks artikel bahasa Indonesia. Yang pertama apa? Ada kata keterangan, biasa digunakan untuk mengekspresikan sikap penulis agar dapat meyakinkan pembaca. Lalu yang kedua, kalimat aktif, merupakan kalimat yang subjeknya aktif, menerangkan sesuatu. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi, karena kata penghubung itu selalu ada dalam setiap teks. Apa contohnya kata penghubung itu? Kemudian, setelah itu adalah merupakan kata penghubung. Lalu selanjutnya menggunakan kata kerja mental, kata kerja mental itu khawatir, contohnya. Terus menulis kata kerja material dan merupakan kata kerja relasional. Lalu terakhir adalah menggunakan banyak kosakata dan istilah agar bisa lebih menarik dan berkualitas. Kita harus banyak pembendaharaan kata, harus banyak diksi yang kita kuasai supaya artikel yang kita baca itu tidak jenuh untuk dibaca. Lanjut, setelah kaidah kebahasaan ada, cara menulis teks artikel. Tadi kan kita sudah membahas apa itu pengertian
temanya itu tentang kesehatan. Tema sudah kita dapat tentang kesehatan. Lalu yang kedua apa? Menentukan judul kesehatan. Berarti judulnya apa sih yang pantas kesehatan itu? Mau itu olahraga, mau itu berbagai macam trik untuk menjadi lebih bugar, misalnya mau itu membahas tentang berbagai macam penyakit dan sebagainya. Itu adalah judul yang akan kita bahas dalam teks artikel. Lalu yang ketiga, merumuskan ide atau gagasan. Setelah kita menentukan judul, tadi tema adalah kesehatan nih. Lalu yang kedua judulnya misalnya tentang kesehatan jantung. Yang ketiga merumuskan ide. Kiranya nih apa saja sih jantung itu? Bagaimana sih kesehatannya? Apa saja sih bagian-bagiannya? Bagaimana sih cara menanggulangi ketika ada orang yang terkena serangan jantung misalnya? Kita merumuskan ide seperti itu, merumuskan gagasan tentang kesehatan jantung. Lalu yang ketiga, yang keempat, tentukan tujuan penulisan. Tujuannya untuk apa? Apakah untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau untuk apa? Ya, tujuannya kita untuk apa? Menuliskan artikel tersebut. Menyusun dan mengembangkan kerangka artikel. Kan kita sudah tema ada, judul ada, terus kita sudah merumuskan terlebih dahulu ide, lalu kita kembangkan seperti apa perkembangannya itu, mengembangkannya itu sesuai dengan struktur tadi disebut artikel, yaitu apa saja? Orientasi atau pembuka, isi dan penutup. Setelah itu kita mengumpulkan bahan, mengumpulkan referensi. Tergantung misalnya dari Google atau kita mempunyai buku atau apa, kita cari referensi atau mengumpulkan bahan. Terakhir, membaca ulang artikel dan lakukan revisi. Kita sudah buat semuanya, referensinya sudah ada. Kita baca ulang kembali, ini sudah benar atau belum? Ini faktanya sudah benar atau belum? Ini opini yang saya ungkapkan dalam artikel ini masuk akal atau tidak, dapat dipahami atau tidak kebahasaannya oleh masyarakat yang membaca. Gitu. Nah, itulah gunanya kenapa kita harus membaca ulang. Kalau ada yang salah kita revisi. Nah, itulah cara membuat artikel. Ada yang ditanyakan tentang ini? Tentang artikel? Cukup? Kalau sudah cukup, Ibu akan membuat kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini semuanya ada berapa? 15, berarti kita buat 4 kelompok ya. Kita buat 4 kelompok. Kalian boleh gabung dengan kelompoknya masing-masing gitu. Per kelompoknya langsung saja ke belakang. Ya. Siap ya? Di sini dengarkan dulu. Di sini ada LKPD, lembar kerja siswa. Yang nantinya ini merupakan LKPD per kelompok. Ada di sini ada fakta dan ada teks yang berjudul Pendidikan Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19. Kalian dulu pernah merasakan ya pandemi? Waktu kelas berapa itu? 2 tahun ya kalian kita tidak melakukan belajar mengajar secara pertemuan, tapi secara online atau secara Zoom. Nah, di sini ada judul artikel yang Pendidikan Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19. Nanti kalian baca dulu ini isinya apa, lalu tentukan fakta dan opininya yang mana. Gitu. Yang ini per kelompok. Silakan. Sudah gabung ke kelompoknya? Boleh. Tulis nama ya, tulis nama kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti setelah ini kalian presentasikan di depan per kelompok ya. Kalau ada yang masih bingung boleh ditanyakan.
Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya ya.
Waktunya 5 menit lagi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Eva Zahra, kelas 11 PKP. Saya Devi Nurmala, kelas 11 PKP. Saya Arya Fitriani dari kelas 11 PKP. Saya Kira Supianti dari kelas 11 PKP. Fakta pertama dari artikel pendidikan Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia membawa dampak serius pada segala aspek kehidupan. Yang kedua, satu di antara dampak pandemi tersebut yaitu perubahan aktivitas belajar mengajar menjadi sistem pembelajaran daring atau online learning. Yang ketiga, menyikapi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah mengelontorkan dana sekitar 5,6 triliun sebagai bantuan untuk menanggulangi kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ininya, satu, dalam pelaksanaannya program pembelajaran daring ini ternyata banyak menemui kendala. Satu di antara kendala yang paling sering ditemui adalah keterbatasan fasilitas yang belajar online. Opini yang kedua, pembelajaran daring seperti ponsel, laptop maupun paket data internet. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah atau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teks artikel fakta dan opini. Perkenalkan, nama saya Vita Putria Permatasari. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila. Perkenalkan, nama saya Siska Sukmawati. Teks artikel tentang pendidikan Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama tentang fakta. 1. Pandemi COVID-19 yang melanda di Indonesia membawa dampak serius pada segala aspek kehidupan. Fakta kedua, satu di antara dampak pandemi tersebut yaitu perubahan aktivitas belajar mengajar menjadi sistem pembelajaran daring atau online. Fakta yang ketiga, pembelajaran daring ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 agar tidak semakin meluas. Program ini dilakukan oleh semua jenjang pendidikan melalui tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi.
Ada program itunya. Program pembelajaran daring ini ternyata banyak kendala. Yang kedua, bahwa tidak situasi sama fasilitas yang pendukung pembelajaran daring seperti kawasan laptop, laptop, dan internet. Yang ketiga, banyak di antara mereka merasa tidak mampu menyediakan fasilitas belajar online yang tepat untuk anak-anak.
yang bisa diukur itu namanya fakta. Dan tadi kalian telah mempresentasikannya, telah menemukan beberapa fakta yang ada dalam teks artikel yang berjudul apa? Pendidikan Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Lalu, opini, apa itu opini? Gagasan atau pikiran untuk menerapkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi yang memiliki sifat objektif. Opini adalah gagasan, ide yang ada dalam fakta. Misalnya kita berikan opini, kita berikan gagasan sesuai dengan pemikiran kita, tapi tetap opini atau gagasan itu ya logis yang masuk di akal. Itulah perbedaan antara fakta dan opini. Kita bisa bedakan ya mana fakta dan mana opini. Kalian juga tentunya pasti sudah bisa membuat teks artikel karena kita tadi telah membahas cara membuat teks artikel seperti apa, strukturnya bagaimana, dari mulai menentukan tema sampai ke mana? Membaca ulang atau revisi. Nah, dikarenakan kalian sudah paham bagaimana cara membuat cara membuat teks artikel, jadi Ibu adakan refleksi lagi, yaitu kalian membuat teks artikel bebas itu temanya mau tentang apa. Dengan tadi apa saja tahapan-tahapan buat teks artikel itu? Yang pertama, menentukan tema terlebih dahulu. Lalu yang kedua, menentukan judul. Yang ketiga, mengembangkan ide atau merumuskan ide atau gagasan. Yang keempat, menentukan tujuan. Benar. Yang kelima, menyusun dan mengembangkan teks artikel. Hebat. Terakhir, mengevaluasi atau baca kembali dan merevisi apa yang kalau misalnya terjadi kesalahan dalam penulisan artikel. Tadi kalian sudah presentasi itu per kelompok. Nah, sekarang itu akan merefleksi kemampuan kalian dari segi individual dengan menuliskan artikel. Bebas mau tentang apa saja temanya, mau tentang kesehatan, mau tentang pendidikan, mau tentang teknologi atau apapun itu yang kalian ketahui, yang bisa kalian temukan faktanya, yang bisa kalian ungkapkan opininya, silahkan dalam teks artikel yang kalian buat. Ya, itu sekarang bagikan LKPD. Mau itu tentang fenomena alam, mau itu tentang apapun, yang penting ada fakta dan opininya. Ya. Sesuai yang kalian temukan, temanya mau apa, judulnya mau apa, semuanya karya kalian. Ya. Nanti dikumpulkan buat kalian ibu ya. Jadi ini sudah dipresentasikan, presentasi tadi sudah berkelompok. Jadi ini buat wilayah individu kalian saja. Tadi kan strukturnya itu apa? Yang pertama pembukaan dulu, berarti orientasinya apa nih? Lalu bagian isinya apa nih? Terakhir adalah simpulan. Bebas tentang apa itu silakan. Tentang pendidikan.
gitu. Silahkan, ya bebas, boleh. Ya, oh enggak dipresentasikan. Ini untuk Kemendikbud saja. Ya. Boleh? Boleh. Melanda. Topik itu tema tentang apa nih? Gitu. Mau tentang kesehatan atau banjir atau fenomena boleh? Boleh. Boleh. Gimana pelajaran boleh? Atau ada fakta atau coba kita coba saja yang Cuma yang pernah jawab siapa aja? Boleh itu aja.
Selesai, boleh dikumpulkan. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan ya, silakan. Dikasih nama sudah ya? Kelas? Kasih nama kelas ya? Sudah selesai ya? Sudah, kita kumpulkan saja. Ya, sudah. Kita kumpulkan saja ya, sudah selesai. Sudah ya? Selesai. Sudah selesai ya? Sudah semuanya? Sudah. Alhamdulillah, ucapkan terima kasih kalian telah menyelesaikan penulisan artikel ini dengan lancar. Pembelajaran hari ini dari mulai kita persepsi, terus kita melaksanakan kegiatan pembelajaran sampai pada akhirnya sekarang kita refleksi. Ibu akan refleksi dulu bagaimana pembelajaran kita hari ini. Menyenangkan? Menyenangkan? Menyenangkan. Ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini dari mulai tadi pengertian teks artikel, strukturnya apa saja, dan cara membuat teks artikel itu bagaimana? Siapa yang mau menyimpulkan? Coba. Silakan. Silakan. Boleh? Boleh semua siapa? Sok, Rizka, silakan. Sok. Silakan. Setelah pelajaran hari ini mengenai teks artikel,
lagi di depan dengan materi selanjutnya yaitu tentang teks prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.